Halo guys, kenalin nama gue Vincent. Di video kali ini gue bakal ngebahas salah satu thread viral di X nih yang dibuat oleh Kelanara Studio dengan judul Kosan Berdarah. Jadi bagi kalian yang penasaran, boleh banget nih ditonton video gue sampai habis. Kisah kosan horor kali ini tuh menurut gue menarik banget sih, karena terornya itu masif dan ini tuh berdasarkan kisah nyata. Dan karena thread ini viral, akhirnya tuh dibuat jadi film dengan judul Rego Nyowo yang akan tayang di bioskop tanggal 31 Juli 2025 ini. Jadi, kosan Rego Nyowo ini tuh menawarkan fasilitas yang menarik banget dengan harga yang sangat affordable. Bayangin aja dengan 500.000 aja kita itu bisa dapat kosan yang luasnya 5 kali 6 meter, udah dapat wifi, ada toilet dalam juga, dan ibu kosnya ini tuh juga terkenal baik. Siapa coba yang gak tertarik kalau bisa dapat kosan bagus seperti ini tapi dengan harga yang murah? Nah, untuk video kali ini narasumber kita tuh ada 2 orang. Narasumber kita yang pertama itu bernama Yamin. Yamin ini itu adalah mahasiswa teknik dari Jogja yang sedang merantau ke Malang. Dan narasumber kedua kita itu bernama Lena. Lena ini tuh mahasiswa psikologi yang baru aja masuk ke kosan ini. Si Lena itu memilih kosan ini karena ada kakaknya yang tinggal di sini juga. Jadi ya dia berpikir enak lah kalau ada kakaknya di sini. Keanehan di kos ini tuh sudah terjadi semenjak pertama kali Yamin pindah ke kos ini. Singkat cerita, yang bantu Yamin pindahan ke kosan baru ini tuh namanya Bobby. Nah, mereka berdua itu udah mulai angkat-angkat dari sore sampai malam. Dan karena akhirnya si Bobby kecapean, akhirnya si Bobby itu memutuskan untuk nginep di kosannya si Yamin. Gak lama setelah itu, akhirnya si Yamin itu mimpi. Nah, di mimpinya si Yamin itu aneh banget. Dia mimpi kalau dia dan Bobby itu lagi ngeruk-ngeruk tanah. Dan karena kaget, akhirnya si Yamin itu kan nanya ke si Bobby, "Bob, kita itu lagi ngapain?" Dan yang lebih anehnya lagi, si Bobby itu jawab, "Lagi nguburin orang mati." Setelah Yamin mendengar respon dari Bobby itu, akhirnya dia langsung bangun dan merasa nggak nyaman, langsung keringetan, langsung merasa tertekan, dan akhirnya si Yamin memilih untuk merokok dulu lah ke depan cari udara segar. Nggak lama setelah itu, akhirnya Bobby bangun juga dan dia langsung nyeritain ke Yamin kalau barusan dia itu mimpi aneh. Yang lebih mengagetkan, ternyata mimpi mereka berdua itu sama. Akhirnya si Bobby dan Yamin ini ya nggak bisa tidur dan melamun sampai pagi. Hari-hari setelahnya itu berlangsung biasa aja. Keluarga ibu kos ini tuh malah bisa dibilang baik karena mereka itu ramah dan juga sering ngajak makan bareng. Ibu dan bapak kos ini tuh punya satu anak laki-laki bernama Rian. Tapi si Rian ini tuh kelihatannya kayak orang sakit karena lemes dan juga bibirnya pucat. Tibalah saat dimana si Bobby itu nginep di kosan Yamin. Cuman mendadak si Bobby itu kok jadi menggigil dan juga demam. Karena takut tambah parah, akhirnya si Yamin itu memutuskan untuk mencari obat di apotek sekitar kosan. Nah, pas si Yamin mau keluar kamar, yang anehnya itu si Bobby malah teriak dan nyuruh Yamin jangan keluar. Si Bobby itu teriak seperti ini, "Di luar ramai, mereka cari kita. Awas jangan sampai ketemu." Setelah mendengar itu ya si Yamin jadi takut dan merinding. Cuman dia memberanikan diri karena ya takut si Bobby ini jadi tambah parah kan. Nah, pas perjalanan si Yamin mau keluar itu, dia tuh nggak sengaja denger kayak ada orang lagi masak. Karena penasaran, akhirnya dia tuh ngintip tuh ke tempat orang yang masak itu. Dan yang bikin kaget, ternyata tuh dia ngeliat kayak ada cewek masak, tapi yang dimasak itu tikus dan ukurannya tuh gede-gede banget. Karena si Yamin itu takut dan kaget, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke kamar. Dan pas dia balik ke kamar, si Bobby itu posisinya juga aneh. Si Bobby itu lagi duduk dengan posisi gemeteran gitu. Dan pas dipanggil sama si Yamin itu juga si Bobby diem aja. Si Bobby gak ngerespon sama sekali. Karena si Yamin masih kaget dan takut, akhirnya ya mereka berdua gak bisa tidur sampai pagi. Dan yang lebih parahnya lagi, si Yamin itu juga ngedenger kayak ada suara nyeret gitu di depan lorong kosannya dan berhenti di depan kamar si Yamin. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya kebesokannya si Bobby itu demamnya udah turun. Dan si Yamin berusaha untuk ngajak ngobrol si Bobby tentang apa sih sebenarnya yang dialamin kemarin. Dan yang lebih mengagetkan, si Bobby itu cerita kalau kemarin dia tuh denger ada orang yang kayak ngetok-ngetok jendela gitu kenceng banget. Dan pas dia lihat ke jendelanya itu, ternyata ada pocong gantung di kebun. Nah, untuk memastikan hal tersebut, akhirnya si Yamin itu ajak ngobrol lah semua anak-anak kosan yang lain. Apakah mereka pas kemarin itu mengalami hal yang sama. Dan ternyata bener aja mereka semua itu mendengar hal yang sama. Mereka itu dengar suara langkah kaki yang sama di depan kamar mereka. Nah, tadi itu cerita dari sudut pandangnya si Yamin. Di thread ini dikasih tahu kalau si Yamin itu tuh udah gak kuat untuk lanjutin ceritanya. Dan akhirnya cerita ini tuh dilanjutin sama temen kosannya Yamin yang bernama Lena tadi. Lena itu juga udah menyadari kalau di kosan ini tuh banyak kejadian-kejadian aneh, apalagi semenjak si Lena mendengar cerita dari si Bobby dan Yamin itu.
Aura kosan ini tuh udah berubah menjadi horor karena banyak tikus dan juga suka muncul bau-bau busuk yang nggak tahu munculnya tuh dari mana. Kebetulan kakaknya si Lena itu lumayan akrab sama anak ibu kos yang bernama Rian itu. Jadi si kakaknya Lena itu tahu kalau si Rian itu sebenarnya lagi sakit dan harus berobat ke 2 tempat setiap bulannya. Tempat pertama itu dia pergi ke rumah sakit untuk nyetok obat, dan tempat kedua itu adalah di rumahnya. Si Rian itu setiap bulan itu harus didoain sama ibu dan bapaknya. Dan menurut si Rian, itulah yang membuat si Rian itu tetap hidup sampai sekarang. Emang cukup aneh sih, karena semua anak kosan itu juga bingung sebenarnya si Rian itu sakit apa. Karena nggak ada gejala seperti batuk, pilek, atau kejang-kejang itu nggak ada sama sekali di si Rian. Nah, tibalah di akhir bulan di mana waktunya ibu kos ini tuh ngajakin anak-anak kosan ini makan bareng. Semuanya itu berjalan lancar kayak biasa aja, semuanya makan dan merasa enak. Tapi pas giliran si Bobby cobain makanan itu, dia itu langsung muntah dan bilang kalau makanannya ini tuh nggak enak dan nggak bisa dimakan. Pada saat itu si Lena itu lumayan kesel lihat kelakuan Bobby. Cuman setelahnya si Yamin itu ceritain ke si Lena kalau si Bobby itu emang sensitif terhadap hal-hal goib gitu. Dan ya si Lena pikirannya langsung berubah saat itu. Setelah semuanya beres makan, ada lagi tuh satu kejadian aneh. Si Lena itu ngelihat si ibunya itu masukin piring-piring yang bekas mereka makan tadi ke dalam satu ruangan dan dikunci. Anak kosan lainnya tuh nggak pernah curiga sama sekali sama ibu kosan ini karena ya mereka kan udah tinggal di sini cukup lama ya. Cuman karena baru-baru ini isu-isu tentang kosan ini menjadi horor itu tersebar dengan cepat, akhirnya ada beberapa orang yang memutuskan untuk keluar dan akhirnya kosan ini nggak penuh lagi kayak dulu. Karena kejadian ini, akhirnya sifat ibu kos itu tuh perlahan mulai berubah. Yang dulunya ramah tuh sekarang mulai jadi jutek dan galak. Selain sifat ibu kos yang berubah, suasana di kosan ini tuh juga berubah drastis. Yang dulunya enak tuh sekarang mulai jadi suka bau, banyak tikus. Dan kalau naruh makanan di kosan ini tuh kayak cepet banget basinya. Padahal belum sehari aja udah bisa basi. Tibalah di suatu malam di mana anak-anak kosan itu lagi ngumpul ngobrol-ngobrol tentang konspirasi-konspirasi di kosan ini. Dan tiba-tiba muncullah si Aryo yang mana itu adalah temennya kakaknya Lena. Aryo datang dengan gelagapan karena katanya si Aryo itu ngelihat pocong gantung di depan kebun pisang. Nah, seketika semua orang panik dan ya langsung pada stres lah denger kok ini kosan makin serem aja. Rina yang mana itu adalah temen kosannya si Lena akhirnya memutuskan untuk menemani si Lena di kamarnya karena merasa aduh kasian juga nih kalau si Lena ketakutan sendirian. Gak lama setelah itu, akhirnya si Rina itu cerita kalau belum lama ini tuh dia sempet mengendap-ngendap dan ngintip ke dalam kamar yang biasa si ibu kosan itu naruh piring-piring bekas mereka makan. Dan yang lebih mengagetkan, si Rina itu ngelihat kalau di dalam ruangan itu ada pocong yang lagi ngejilat-jilatin piring bekas mereka makan. Setelah mendengar cerita itu, si Lena ini langsung ketakutan dan memutuskan untuk pindah kosan di kebesokan harinya. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi di kebesokan harinya? Rina ditemukan meninggal di kamar kosannya dengan posisi melotot dan kayak orang ketakutan gitu. Namun nggak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya si Rina. Jadi anak-anak kosan itu pada berasumsi kalau si Rina ini meninggal karena sakit atau keracunan. Kematian Rina ini tuh bikin banyak anak kosan yang juga pindah akhirnya karena takut bernasib sama seperti si Rina. Yamin itu juga cerita kalau si Bobby ini tuh udah ngomong ke Yamin berkali-kali untuk segera pindah dari kosan ini. Cuman karena si Yamin ini masih skripsi ya akhirnya dia tahan-tahanin lah untuk gak pindah. Semenjak meninggalnya Rina, teror di kosan ini tuh menjadi semakin parah. Dan sifat ibu kos ini tuh juga malah makin menjadi-jadi, makin jadi galak, sering marah-marah dan judes. Semenjak itu, kamar yang kosong itu sering ditempati sama si bapak kos ini. Ya memang sih dia nggak tinggal di sana, tapi dia itu sering datang ke sana, nggak tahu ngapain, cuma diem aja. Dan kadang cuma nulis-nulis aja, nggak tahu nulis apa. Ini tuh bisa ketahuan karena si Lena itu pernah ngintip. Tubuh si bapak kos ini tuh juga berubah menjadi kurus seperti anaknya. Dan ada satu malam di mana bapak kos ini dijemput nggak tahu sama siapa naik mobil. Setelah malam itu bapak kos itu udah nggak pernah kelihatan lagi sampai ada satu masa di mana si Lena dan teman-temannya itu mendengar kabar kalau bapak kos sudah meninggal. Sejak itu kosan menjadi semakin sepi karena banyak yang pindah dan lampu-lampu itu juga suka dimatikan karena alasannya mau hemat listrik. Tibalah saatnya di mana si Lena ini yang mengalami kejadian horor. Di satu sore, si Lena itu ngeliat kayak ada kepala berambut panjang jalan gitu lewat di sela-sela pintu. Dia tuh emang sengaja buka pintu biar sirkulasi udaranya itu enak. Dan karena saking penasarannya, si Lena itu akhirnya ngecek. Dan ya bener aja ternyata nggak ada apa-apa.
Kamar anak-anak kosan lain tuh juga mengalami kemasukan hewan liar dari yang masih hidup sampai yang udah mati. Si Lena itu cerita kalau dia itu pernah kejatuhan ular dan yang lebih parahnya lagi dia itu pernah nemu bangkai tikus di bawah bantalnya. Bayangin aja kalau ada bangkai tikus di bawah bantal, gimana coba? Ketika si Lena mau buang bangkai tikus itu, untuk pertama kalinya si Lena kaget banget karena dia lihat pocong gantung di kebun pisang. Lena itu sampai terjatuh di teras dan ngerayap ke kamar. Padahal pada saat itu tuh masih sore, belum malam, tapi kok udah ada kejadian seperti ini. Lena itu sempat ada di fase paranoid di mana dia itu udah nggak berani lah kalau disuruh keluar malam-malam. Bahkan untuk makan aja itu si Lena lebih memilih untuk pesan dari ojol aja. Pernah juga pas si Lena pesan makan ini, ojolnya aja tuh sampai nggak berani masuk ke daerah area kosan. Si ojol ini lebih memilih untuk ketemuan di ujung gang. Dan karena si Lena ini udah tahu, ya dia langsung nanya aja lah, emang ada apaan ya? Dan bener aja, kata si ojolnya ya, ada pocong di depan kosan. Semenjak saat itu, si Lena itu juga cerita kalau dia tuh jadi sering lihat penampakan. Dan itu mempengaruhi kesehatan si Lena karena ya dia jadi kebanyakan mikir yang aneh-aneh. Lena juga bingung gimana caranya nyeritain ini semua ke orang tuanya. Orang tua Lena itu tetap meminta Lena dan kakaknya untuk bertahan di kosan ini. Karena orang tuanya Lena itu merasa kasihan sama si ibu kos ini yang baru aja ditinggal sama suaminya. Untungnya Yamin itu berhasil pindah dari kosan ini setelah konflik besar lah dengan orang tuanya. Entah kenapa orang tua ini tuh juga kayak menahan anak-anaknya supaya nggak pindah dari kosan ini. Tapi Lena dan kakaknya itu masih tinggal di kosan ini. Lena dan kakaknya itu juga udah berusaha untuk membujuk kedua orang tuanya agar bisa pindah dari kosan ini. Lena tuh juga udah sempet bilang ke orang tuanya kalau ya nggak usah terlalu dengerin kata-kata dari ibu kos lah, nggak usah terlalu percayalah sama ibu kos. Dan di akhir cerita ini Lena itu sempet bilang, doakan saja kami agar bisa kabur dari tempat ini. Nah segitu aja guys cerita dari pengalaman horor yang dialami Yamin dan Lena. Gimana guys menurut kalian? Menurut gue sih ini cerita serem banget ya. Gue aja tuh dari tadi ceritanya juga sambil merinding. Buat kalian yang penasaran dan pengen nonton kisah Yamin dan Lena ini, film Regonyowo bakal tayang di bioskop di tanggal 31 Juli 2025 guys. Thank you banget guys yang udah nontonin video gue sampai habis. Bagi kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi, boleh banget komen di bawah. Pasti gue jawabin satu-satu. Don't forget to like and subscribe guys. Thank you. Bye.